Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom bagi kita semua. Selamat mengikuti kembali dalam firman Tuhan renungan harian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas pimpinan-Mu Tuhan, atas segala berkat-Mu, atas segala apa yang telah Tuhan berikan. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan dalam mendengar firman Tuhan renungan ini. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah kata-kata terakhir Yusuf. Di dalam ayat renungan kita Kejadian 50 ayat 24, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yusuf telah menjalani kehidupan yang panjang, penuh dengan pelbagai peristiwa dan setia. Saudara-saudaranya sekarang selamat di tanah Mesir. Yusuf tidak lama lagi akan mati dalam iman kepada penciptanya. Inilah misinya. Inilah masanya untuk mengucapkan kata-kata terakhir. Dan apakah kata-kata itu? Apakah kata-kata terakhir daripada Yusuf? Mari kita lihat. Saya pikir ada banyak perkara yang boleh dikatakannya tentang kehidupan dan masalah-masalah dalam hidup. Dia boleh saja mengucapkan selamat tinggal kepada saudara-saudaranya dan mengumpulkan istri dan anak-anak di sekeliling dan mengucapkan beberapa kata yang penuh kasih. Tetapi Kejadian memberitahukan kita kata-kata terakhir daripada Yusuf adalah tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Inilah yang menjadi kata-kata daripada Yusuf. Dikatakan bahwa kamu akan diperhatikan oleh Tuhan dan dibawa ke negeri. Dikeluar dari negeri dan ke negeri yang dijanjikan. Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya tidak selamanya akan tinggal di Mesir. Dia tidak tahu bagaimana, dia tidak tahu bila, akan tetapi suatu hari nanti Tuhan akan datang membantu mereka dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, segala-galanya dan setiap orang di planet ini akhirnya akan mati. Ramai keturunan manusia yang datang dan pergi. Tetapi Yesaya mengingatkan kita, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selamanya. Pemazmur menambah, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Yusuf faham bahwa walaupun dia akan mati, Tuhan tetap hidup. Janjinya yang telah diberikan kepada nenek moyang, mereka akan tiba masanya untuk digenapi. Jadi saudara-saudara, dapatkah kita menangkap sebenarnya apa yang ingin dijelaskan dalam renungan kita? Dinyatakan bahwa Tuhan sedang menyediakan satu tempat bagi kita. Dia ingin kita mengetahui bahwa bagaimana keadaan tempat itu. Di mana kita harus diberikan dan bersedia. Inilah gambaran daripada surga yang Tuhan nyatakan. Tuhan adalah kekal dan janjinya tidak menjadi tua mengikut waktu. Ini berarti janji Tuhan dari dahulu sehingga sekarang semuanya tetap muda. Semuanya akan terjadi. Janji Tuhan akan terjadi. Janji Tuhan akan dinyatakan. Suatu hari nanti tidak lama lagi Yesus akan menuai janji yang Dia telah buat kepada muridnya. Dan kepada kita bahwa Dia akan membawa kita pulang ke rumah. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 3. Satu janji yang sangat baik. Di mana aku berada kata Tuhan, manusia pun akan berada. Bukankah kita sangat-sangat beruntung dengan janji Tuhan ini? Bukankah kita sangat-sangat Tuhan sayangi? Jadi saudara-saudara sekalian, kata-kata terakhir Yusuf adalah, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Tuhan Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya. Janji Tuhan
negeri yang benar-benar Tuhan ingin berikan kepada setiap manusia, surga. Gambaran daripada surga pada hari ini, di mana Tuhan menyediakan bagaimana Dia menetapi janjinya. Gambaran surga pada hari ini adalah teguh, tidak berubah. Kiranya kita diberkati, kiranya kita benar-benar terus dipimpin oleh firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas pimpinan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.